semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama aku Lili, salah satu pengajar atau tentors Bimbel Salemba Group, mata pelajaran sejarah. Hari ini aku mau ngebahas salah satu soal UTBK. Soalnya sebagai berikut, unsur ruang dan waktu di dalam penulisan sejarah sangat penting, karena sejarah adalah ilmu yang bersifat A. Diakronis, B. Simbolis, C. Sinkronis, D. Epistemologis, E. Ontologis. Nah, kira-kira jawaban untuk soal ini apa ya? Yuk kita bahas bersama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang sifat ilmu sejarah, mari kita pelajari dulu apa ya ilmu sejarah itu. Sejarah adalah kajian yang menceritakan tentang jatuh bangun masyarakat, tokoh, bangsa, dan peradaban. Ini adalah pengertian menurut Herodotus. Nah, secara sederhana, sejarah bisa dimaknai sebagai masa lalu manusia. Berikutnya, unsur penting dalam ilmu sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah ruang, waktu, dan manusia. Ruang maknanya adalah tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Sedangkan waktu menunjukkan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Nah, yang ketiga, manusia. Unsur manusia dalam sejarah memiliki fungsi atau peran yang pertama sebagai penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Yang kedua, manusia juga berperan sebagai pencipta atau pembuat, juga sebagai pelaku, penutur, dan sumber sejarah, baik sebagai pelaku ataupun saksi sejarah. Ya, nah ini unsur penting dalam sejarah. Ada ruang, waktu, dan manusia. Oke, kita lanjutkan ke sifat ilmu sejarah. Sejarah memiliki 2 sifat. Yang pertama, sifatnya adalah sinkronik. Maknanya, sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Oke, berpikir secara sinkronik yaitu berpikir meluas dalam ruang, dalam wilayah atau dalam area, dalam tempat yang luas tetapi terbatas dalam waktu. Waktunya sempit, pendek. Oke. Kemudian yang kedua, diakronik. Diakronik adalah memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Nah, berpikir diakronik merupakan berpikir secara kronologis atau berurutan dari awal ke akhir. Ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Oke. Ini sifat ilmu sejarah. Nah, sejarah mana yang lebih penting atau mana yang di antara sifat ini nih, mana yang lebih menjadi ciri khas atau bagian penting dalam sejarah, apakah diakronik atau sinkronik? Bagian pentingnya adalah nanti kita akan bahas, namun kakak mau tunjukin contoh-contoh berpikir sinkronik biar lebih jelas ya. Nah, contohnya dalam berpikir sinkronik, misalnya krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, kalau kita berpikir secara sinkronik, maka kita akan mengkaitkan dengan tempat yang luas. Maka di sini dikaitkan dengan krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara pada saat itu. Yang kedua, contoh berpikir diakronik. Dalam
jatuhnya Soeharto kemudian berganti ke era reformasi, kalau kita berpikir diakronik, maka kita akan melihat peristiwa lahirnya reformasi merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu pemerintahan Presiden Soeharto, ya, dari awal kepemimpinan Soeharto, kemudian perkembangannya sampai akhirnya Soeharto jatuh dan lahirnya era reformasi. Nah, sekarang baru kita bahas dalam ilmu sejarah sifat pentingnya itu yang mana. Sejarah itu diakronik, teman-teman, karena sejarah itu ya mengedepankan urutan peristiwa secara step by step sesuai dengan kejadiannya supaya kita bisa jelas menyimpulkan peristiwa tersebut. Sedangkan berbeda dengan ilmu sosial yang sifatnya adalah sinkronik atau melakukan generalisasi. Baik, ini pembahasan untuk hari ini. Mungkin cukup sekian dari kakak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.